Bang Karni kayaknya udah tuntas lugas tadi semua yang disampaikan oleh Bung Patra. Tapi mungkin saya mau kayak Ya, radikal bebas saja lah. secara Ya, politis. kayak radikal bebas saja. Ya, saya mulai pertama. Ada nggak yang sudah dapat buku ini Gibran Next President? Kalau ada saya mau dong kopinya. Ada nggak yang udah dapat nih? Ini katanya mau launching di Jumat 14 Juni ini. Gibran the Next President. Ya promosinya saya juga Saya ada promosi, dapat. makanya saya pengen baca. Karena ada satu podcast saya dengar, kami disuruh belajar sama Gibran dan Kaisang. Jadi pengen belajar gua nih. Ya, itu satu. Yang kedua ada adigum gini, di belakang seorang pria yang berhasil pasti ada perempuan kuat. Benar nggak? Dan biasanya di bawah perempuan, di belakang perempuan kuat itu ada anak yang manja. Ini nggak ada hubungannya nih dengan semua. Lalu ada kisah Napoleon nih. Seorang jenderal yang tadinya ini apa namanya republik, terus tiba-tiba malah dia jadi kaisar. Nah, silakan kalau ada yang mau hubung-hubungkan tiga-tiga itu, tapi bagi saya nggak ada hubungannya. Kecuali Anda cukup cerdas. Lalu saya mau bilang begini, kalau dari sisi hukum udah jelas, ya, bahwa soal Harun Masiku, suap menyuap, semua pihak yang terlibat sudah diadili dan sudah bebas dari penjara. Clear, fakta. Oke? Lalu di semua persidangan itu tidak ada satupun kata Hasto Kristianto di situ. Ya, tidak ada. Lalu kemudian kita lihat bahwa isu Harun Masiku ini selalu dipakai setiap kali untuk menyerang PDI Perjuangan. Wajar dong orang berpikir seperti Patra tadi bahwa ini politis. Iya toh? Buzzer-buzzer ini kalau tiap kali kita posting apapun, di mana Harun Masiku? Itu bahasanya baik itu robot, akun bodong sama tuh. Di mana Harun Masiku? Dulu kemana aja? Ada orkestrasi opini yang luar biasa. Ada pasukan buzzer yang dibayar oleh orang yang sangat kaya di Republik ini kalau menurut saya, karena pasukannya banyak. Ya, jadi soal Harun Masiku ini selalu menjadi komoditas untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Dulu waktu Pilpres itu siapa namanya polisi? Krishna Mukti bilang, oh ini Harun Masiku begini begono, hilang. Oke. Kemarin Mas Hasto itu dipanggil karena katanya ditemukan bukti-bukti baru terkait keberadaan Harun Masiku. Lalu kemarin Alex Purwata ya namanya. Parwata bilang sudah diketahui di Jakarta, tinggal nangkap. Mantap. Tadi pagi dia rombak pernyataannya. Oh enggak benar, saya berharap. Terus waktu Mas Hasto itu dipanggil ke KPK, enggak ditanya. Enggak dikasih tahu apa bukti barunya. Lalu ini apa? Dagelan? Atau proses hukum? Saya kasihan sama KPK. KPK sedang menunjukkan inkompetensinya. Karena yang pantas untuk dipertanyakan kemampuannya melaksanakan penegakan hukumnya KPK. 4 tahun tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Tapi masih dipakai untuk berdansa. Ini pasti bukan agenda KPK kalau menurut saya. Bukan agenda KPK. Enggak mungkinlah KPK mau mempermalukan dirinya. Menunjukkan mereka tidak mampu mencari seorang warga negara. Yang seorang komisionernya bilang sudah diketahui di Jakarta. Yang seorang polisi berpangkat apa, Brigjen, Maijen, bilang sudah. Irjen. Ya, Brigjen. Irjen. Nah, apa lagi nih barang ini? Jadi kalau ada orang berargumentasi bahwa ini persoalan hukum, yes, saya tidak berbeda pendapat. Jelas dan terang ya bahwa ini kasus adalah komoditas politik. Dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK pasti akan di cross check kepada Mas Hasto ketika diperiksa. Bukan ditinggali di ruangan 2 jam. Kemana aja lu ngapain aja. Apa KPK masih di zaman kolonial? Enggak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang, ketemu 45 menit, 1 jam, habis itu ditinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir apa yang disebut oleh jubir KPK, temuan baru, informasi baru. Enggak ada. Zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi di mana hukum tunduk pada kemauan politik.
Exactly, that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang, kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam, kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Soeharto. Zaman Soeharto mengeksekusi aja, nggak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Ini hasilnya setelah begitu banyak nyawa mati ditembak peluru tahun 98. Kita kembali lagi, lebih parah dari zaman Orde Baru. Gila udah ini. Saya kasihan tuh sama polisi-polisi itu. Pasti mereka dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin dengan kemauan sendiri. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan mempermalukan dirinya sendiri KPK. Muncul ke publik bilang ada bukti baru, memanggil orang sebagai saksi, nggak ditanyain, nggak dikonfrontir apa informasi barunya. Betapa menyakitkan itu buat penyidik itu. Sampai mereka harus melakukan apa yang saya sebut, bukan pelanggaran etika, pelanggaran hukum, kejahatan hukum. Kenapa? Di ruang tengah tempat penegakan hukum yang sangat kita harapkan terjadi kejahatan hukum. Apa itu? Menskenariokan. Pakai masker, pakai topi. Mengatakan, memberikan informasi, kamu ditunggu, HP-nya dibawa ke atas. Lalu diperiksa, digeledah, diambil semua. Ini apa? Pelanggaran itu bisa ketidaksengajaan, ada derajatnya. Ini sudah diskenariokan dengan menyamar, pakai masker, segala macam. Ini berlebihan. Kasihan saya lihat orang KPK. Sebenarnya mereka pasti malu sendiri. Saya percaya. Pasti nurani mereka itu juga terganggu. Tapi karena ini bukan agenda mereka yang harus dijalankan, ya namanya prajurit silakan. Ya begitulah. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Harun Masiku? Harun Masiku itu masa lalu. Apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi pada Mas Hasto, ini urusan masa depan. Ini bagian dari operasi politik untuk masa Ya, kasus kecil dibesarkan tapi kasus besar yang merugikan negara hasil nari atau dari ya korupsi, kolusi dan nepotisme didiamkan saja. Sebaiknya KPK bubarkan dan bentuk KPK baru sesuai semangat reformasi. Nah, ini seperti disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus ya. Ini semacam ada unsur politisasi di kasus keramat Harun Masiku yang tentu melibatkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang diduga terlibat dalam kasus tersebut atau diduga menyuruh Harun Masiku kabur, mentransfer atau apalah itu ya, saya lupa tuh. Tapi ya kalau kita melihat ini kan kasus receh aja sih menurut saya. Kenapa saya katakan kasus receh ya, karena ini ya kasus suap saja, tidak ada korupsi di dalamnya. Dan bahkan uangnya saja, jumlahnya saja di bawah 1 miliar, yang artinya kepolisian yang harusnya menangani, bukan KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang kita melihat bahwa lembaga ini lembaga yang besar. Masa fokusnya kasus receh aja yang terus ditangani gitu ya dan dibesar-besarkan, kan itu yang menjadi tanda tanya kita, apakah di sini ada unsur politisasinya? Itu kan tanda tanya, dan itu juga yang sering disampaikan oleh pihak dari PD Perjuangan. Lalu kemudian kenapa baru sekarang misalnya, kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa di tahun-tahun politik malah seperti ini? Kenapa menjelang Rakernas PDIP baru seperti ini, dan macam-macam lainnya yang disampaikan secara terus-menerus yang saya dengarkan. Tapi it's okay lah teman-teman, ya mungkin itulah yang disampaikan. Dan kemudian KPK, banyak yang mengatakan KPK bubarkan saja, ganti dengan orang-orang yang lain, karena itu adalah bentukan dari Jokowi sebelum beliau menyelesaikan masa jabatannya. Dan banyak dugaan ada yang mengintervensi KPK ini dari luar KPK, yang mungkin bisa kita sebut punya power yang besar, dan mungkin kita bisa sebutkan punya ya
kekuasaan atau mungkin eh, bi- punya itulah ya, punya kekuasaan dan punya power yang memungkinkan bisa mengintervensi KPK untuk menargetkan Hasto di kasus Harun Masiku ini. Kurang lebih seperti itu ya. Mantap Bang Deddy Storus, lanjutkan perjuangan Anda untuk menegakkan hukum yang amburadul. Nah, sering sekali orang mengatakan bahwa PDIP ya memang sarangnya korupsi, PDIP seperti ini, kenapa sekarang ini itu dan lain-lain. Nah, perihal ini kan tidak hanya sekedar yang aspek-aspek yang mungkin kita bisa bilang karena apa namanya, karena efek pilpres lah, inilah belum move on lah dan sebagainya. Ini kan bentuk dari bentuk yang mungkin disampaikan ini untuk menegakkan keadilan. Ya tidak hanya perkara kasusnya saja, tapi bagaimana keadilan itu diterapkan. Dan saya rasa keadilan ini adalah cita-cita kita semua, teman-teman. Cita-cita semua ya, keadilan. Jadi saya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Saya bisa berani mengatakan seperti itu karena kita juga melihat lah teman-teman bagaimana kenyataan dan fakta hari ini yang kita lihat. Dan lalu kemudian keadilan sosial gitu ya, lalu kemudian apa namanya, persatuan Indonesia, keadilan sosial dan segala macamnya tadi ada disebutkan, lalu kemudian apa namanya itu, eh, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak juga orang yang gak punya adab gitu ya, tapi it's okay lah teman-teman, saya nggak terlalu jauh ke sana juga karena bagi saya sebetulnya bila memang terbukti bersalah memang baiknya dituntaskan gitu ya, diselesaikan. Sekecil apapun permasalahannya, sekecil apapun kasusnya, itu harus benar-benar diselesaikan juga sebetulnya menurut saya. Tetapi apakah itu memang sudah benar-benar ya, atau sudah betul-betul terbukti, atau hanya sekedar dibuat-buat saja, atau seperti apa yang pernah sering kita dengarkan adanya unsur politisasi di dalam mentersangkakan Hasto Kristianto, sekjen PD Perjuangan ini. Karena diduga kan seperti saya katakan tadi, diduga sangat kuat ada intervensi dari pihak luar yang kita tahu lah mungkin itu tertuju pada siapa. Teman-teman boleh jawab sendiri lah, saya nggak mau sebut nama ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada pasal juga mengatakan bahwa bila mana kasus yang uangnya di bawah 1 miliar itu yang menangani adalah pihak kepolisian. Sekarang yang kita lihat yang menangani ya KPK, padahal banyak kasus korupsi yang lainnya yang besar yang sampai sekarang tak kunjung terbuka gitu ya. Tapi sudah banyak sih sebetulnya yang sudah terbongkar, tapi nggak semua. Nah, makanya nggak heran kalau banyak orang mengatakan bubarkan saja KPK, baru bentuk orang-orang yang baru. Karena itu orang-orang yang Mulyono katanya lah gitu, Jokowi lah, Mulyono lah, siapalah itu ya, macam-macam lah. Kenapa katanya apa namanya banyak mengatakan hukum tebang pilih? Misalnya saja KPK, kenapa tidak mengungkit lagi kasus Blok Medan yang dulu kalau nggak salah itu melibatkan, terduga kuat terlibat Bobi Nasution. Ada kasus gratifikasi private jet, ada kasus macam-macam ya, yang memang itu adalah orang-orangnya Jokowi. Jangankan orang-orangnya Jokowi, Jokowi sendiri pun dari hasil apa namanya OCCRP kita bisa lihat. Lalu bagaimana Pak Jokowi ucapan-ucapannya yang menurut saya juga telah membohongi saya sendiri, membohongi publik, membohongi rakyat Indonesia terkait masalah ya investor, masalah ini itu dan lain-lain. Kan itu yang menjadi problem juga. Saya rasa saja nih ya, rasa-rasanya pasti sudah banyak laporan bertumpuk ke KPK, ke Kejaksaan mengenai Pak Jokowi dan keluarganya, tapi mungkin itu tadi tak kunjung diproses. Bisa saja dugaan saya gitu ya, rasa-rasanya gitu ya.
Nah, Hasto sosok yang pantas dibanggakan. Rela dipenjara ataupun mati daripada harus PDIP bakal diobok-obok. Tapi ingat, untuk manusia terlaknat akar rumput, rakyat siap turun ke jalan untuk bela Hasto. Kalau kita melihat apa statement Hasto baru-baru ini, beliau menyampaikan dengan gamblang, ya beliau sudah ikhlas lah. Saya rasa ini sudah all in lah gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik saya dengarkan ketika perkataan Pak Hasto ini menyebutkan, biarlah ini menjadi suatu momentum ya, bagi KPK dalam menuntaskan dan memberantas kasus-kasus seperti ini dan tanpa terkecuali memeriksa keluarga Jokowi. Nah, artinya Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan itu telah memberikan sinyal kuat kepada KPK, berarti ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh keluarga Jokowi. Sehingga Hasto mengatakan ini momentum ya bagi KPK untuk memeriksa tanpa terkecuali yaitu keluarga Jokowi. Dan bahkan sampai sekarang juga kita mendengarkan tuntut Jokowi, adili Jokowi, periksa dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi yang kita lihat tak ada. Kita bukan benci pada beliau, bukan benci pada Pak Jokowi gitu ya. Kecewa sih sebetulnya, tapi nggak benci. Tapi kalau kita melihat memang legasinya kan sudah banyak yang kita nikmati. Ya gagasannya, kinerja selama ini, programnya dan seterusnya itu kan sudah banyak yang kita rasakan. Dan kita bersyukur akan hal itu dan kita juga berpandangan positif bahwa setiap pemimpin pasti punya plus minusnya dalam memimpin. Pemimpin apapun itu pasti ada plus minusnya. Nah, tapi di balik itu semua, ya kita lihat dulu minusnya gimana aja gitu. Jadi gak heran kalau banyak mengatakan tuntut dan adil Jokowi. Tapi di satu sisi tuntut dan adil Jokowi, di sisi yang lain Presiden kita mengatakan hidup Pak Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi sambil teriak-teriak. Itu artinya ada yang sedang pasang badan mungkin kepada Pak Jokowi, mungkin saja. Itu saja, terima kasih, saya ucapkan salam NKRI harga mati.